dari proyek-proyek tersebut yang terbaik gitu. Nah ini kita akan membahas dengan beberapa alternatif ya, beberapa metode. Nah sebelumnya katakanlah ini ada tujuan penilaian proyek. Katakanlah ini ada definisi ya. Nah, ini dari sudut pandang ekonomi teknik, karena sudut pandang ekonomi teknik bisa saja agak beda dengan sudut pandang yang kalian pelajari di manajemen konstruksi ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan proyek adalah suatu keseluruhan aktivitas. Jadi katakanlah aktivitas atau kegiatan mulai dari, kalau misalkan di manajemen konstruksi ada mulai ya, artinya biasanya aktivitas itu mulai dari start gitu ya, sampai nanti selesai finish gitu. Nah itu kalau kita contohkan beberapa aktivitas juga bisa saja kita buatkan WBS-nya ya, work breakdown struktur gitu ya. Itu biasanya ada beberapa item-item pekerjaan gitu. Nah itu adalah beberapa aktivitas yang menggunakan sumber-sumber. Nah penggunaan sumber-sumber ini bisa saja ada tenaga kerja, lalu juga ada alat, ada material gitu ya, dan sebagainya ya, bahkan juga ada money, uang gitu. Nah itu adalah penggunaan sumber-sumber. Lalu juga untuk mendapatkan manfaat. Jadi biasanya kalau di suatu MK gitu, manajemen konstruksi, definisi proyek itu adalah suatu kegiatan yang dimulai dari saat awal gitu, saat start, lalu nanti diakhiri dengan selesai finish gitu. Tapi kalau di engineering ekonomik itu penekanannya adalah untuk mendapatkan manfaat atau benefit. Jadi bagaimana pola katakanlah suatu kegiatan nanti selesai, nanti manfaatnya apa gitu. Ilustrasi kalau misalkan di proyek, misalkan kita ambil contoh jembatan gitu. Misalkan di suatu daerah yang tadinya belum ada jembatan, lalu sebelum dibangun jembatan, pendapatan masyarakat di daerah itu masih kecil misalkan ya. Nanti setelah dibangun jembatan, artinya proyek jembatan ya, di mana itu adalah rangkaian suatu kegiatan, mulai dari misalkan pekerjaan, nanti ada fondasi, atau nanti ada menginstal gelagar-gelagar jembatan gitu. Sampai misalkan nanti pekerjaan pengecatan jembatan, misalkan railingnya dan sebagainya ya, itu selesai sampai nah nanti itu menggunakan beberapa sumber ya. Misalkan ada tenaga kerja, ada material, ada uang juga, lalu juga ada manajemen. Nah, ujungnya nanti akan untuk mendapatkan manfaat atau benefit. Nah, manfaatnya ini nanti dinilai lagi setelah jembatan itu selesai. Itu kalau tadi masyarakat di daerah itu katakanlah pendapatannya kecil ya, tapi setelah dibangun jembatan, dinilai beberapa waktu kemudian, rupanya setelah dinilai itu manfaat bagi masyarakat dengan adanya jembatan, itu misalkan pendapatan masyarakat di sana lebih besar gitu. Artinya sudah berubah dari sebelumnya. Ini kenapa? Karena misalkan hasil panen di daerah itu bisa diperjualbelikan keluar daerah gitu. Sehingga katakanlah masyarakat di sana bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi ya. Atau juga misalkan mobilitas daerah yang tadi belum ada jembatan itu masih terbatas di daerah itu ya. Artinya untuk kegiatan-kegiatan perekonomian hanya di sekitar daerah itu gitu. Tapi setelah adanya jembatan itu mobilitas masyarakat bisa lebih ke daerah-daerah lain gitu. Nah, dampaknya juga katakanlah pendapatan masyarakat bisa meningkat. Itu adalah manfaat. Gitu.
Jadi itu adalah definisi proyek dari sudut pandang engineering ekonomik ya. Dari sudut pandang ekonomi teknik. Atau biasanya juga penilaian proyek atau suatu proyek ini adalah suatu skema atau sebagian dari rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber yang dapat dianalisis dan dinilai secara layak sebagai satu kesatuan yang bebas. Artinya proyek dari sudut pandang engineering ekonomik atau ekonomi teknik itu bisa saja baru dalam tahap skema ya, baru dalam tahap rencana. Jadi biasanya skema atau rencana itu dinilai dulu. Kita bisa ambil contoh, ada proyek-proyek yang kelayakannya atau katakanlah rencana proyek itu sudah jadi ya. Kita ambil contoh misalkan ada jembatan Selat Sunda, itu sudah sejak lama perencanaannya sudah ada ya. Artinya penilaian kelayakannya sudah ada, artinya gambar-gambarnya juga sudah ada, cuma pelaksanaannya belum dilakukan gitu. Karena apa? Karena kelayakannya juga belum artinya kelayakannya belum layak ya pada saat sekarang. Artinya kelayakannya ini dari sisi pemerintah gitu. Jadi pemerintah menilai bahwa pembangunan jembatan Selat Sunda itu belum dilaksanakan gitu. Karena memang belum ada manfaat yang katakanlah besar ya untuk masyarakat atau untuk pemerintah. Jadi itu baru dari skema atau rencana. Jadi skema atau rencana di dalam proyek itu katakanlah dia nanti untuk menginvestasikan sumber-sumber, jadi seolah nanti juga dinilai, dihitung dulu berapa nilai biayanya, walaupun masih estimasi ya. Terus nanti setelah jadi nanti berapa cash flow pendapatannya gini. Nanti setelah itu dianalisa, kalau memang belum layak berarti emang belum dibangun dulu. Tapi kalau sudah layak, ini yang bisa dibangun gitu. Nah, misalkan ilustrasi untuk yang pola-pola skema yang lalu dibangun ya, ini bisa jadi katakanlah jalan tol Cijago ya, yang melintasi belakang Politeknik itu kan mungkin dulu masih dalam skema gitu. Tapi sekarang baru sudah dibangun ya, walaupun bertahap. Misalnya untuk proyek jalan tol yang Cijago 1 dari Margonda ke Jagorawi itu misalkan sudah selesai. Nanti dilanjutkan lagi dengan proyek yang lanjutannya dari misalkan Margonda ke Cinire gitu. Nah itu sudah dibangun, tentunya juga karena melihat katakanlah ini layak gitu. Ini layak menguntungkan bagi si investor. Intinya investor adalah pengelola jalan tolnya gitu. Tapi bagi si katakanlah yang melaksanakan, yang membangun itu biasanya kontraktor. Nah, kontraktor biasanya dia yang katakanlah mengerjakan ya. Nanti biasanya kontraktor selesai mengerjakan, biasanya nanti dibayar oleh pihak owner. Dalam hal ini ownernya adalah pengelola jalan tolnya gitu. Jadi penilaian proyek adalah suatu proses dalam menganalisa rencana proyek dengan menyelidiki keuntungan dan kerugiannya gitu, baik finansial, sosial maupun ekonomis, dan menyajikan penemuan analisanya dalam bentuk yang logis. Jadi soalnya nanti pola-pola penilaian proyek ini setelah dinilai itu dibuatkan laporan yang logis gitu, sehingga nanti bagi si katakanlah owner itu bisa membaca dari laporan ini sehingga dia bisa mengambil keputusan bahwa kalau memang dia layak ya berarti dia bisa
lanjutkan proyek itu untuk direalisasikan gitu. Ilustrasi di dalam ekonomi teknik ini hanya menilai dari segi finansial, ya, artinya dari hitung-hitungan modal, dari hitung-hitungan uang. Ya. Tapi kalau kita melihat proyek-proyek yang besar, ini penilaian kelayakannya itu juga bisa saja dilihat dari aspek lingkungan, ya, misalkan ada penilaian masalah AMDAL, ya, analisa dampak lingkungan. Cuma kita tidak ke sana, itu ada materi perkuliahan tersendiri, yang biasanya ada materi perkuliahan untuk teknik lingkungan gini. Jadi suatu proyek, baik proyek tersebut adalah proyek besar maupun kecil, ya, ini pasti mempunyai suatu tujuan, sehingga proyek ini harus dinilai lebih dahulu. Nah, biasanya untuk tujuan penilaian proyek ini antara lain memperkirakan tingkat keuntungan yang dapat dicapai dari suatu investasi proyek. Jadi seolah kita menilai proyek itu, ini tujuan pertama adalah untuk memperkirakan berapa sebetulnya keuntungannya, ya, atau katakanlah tingkat keuntungannya. Ini nanti biasanya dikalkulasi dengan persen gitu. Lalu yang kedua adalah untuk menghindari pemborosan sumber-sumber ekonomi. Jadi setelah kita nilai rupanya belum layak, berarti itu nanti menghindari sumber-sumber ekonomi yang kalau misalkan tidak dinilai lalu dikerjakan, itu kan jadi boros gitu. Jadi kita menghindari pemborosan sumber-sumber ekonomi dan menghindari pelaksanaan proyek yang tidak menguntungkan gitu. Jadi itu tujuan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah untuk memilih alternatif yang paling menguntungkan, nih, dari penilaian terhadap beberapa kesempatan investasi yang ada. Jadi kalau ada beberapa alternatif, maka kita bisa menilai, membandingkannya mana yang terbaik ini. Jadi ini adalah beberapa tujuan penilaian. Lalu metode yang nanti kita bahas di dalam penilaian alternatif proyek ini adalah dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik, ya, dari beberapa pilihan alternatif. Dipakai beberapa metode antara lain. Yang pertama adalah metode nilai tahunan. Jadi ada annual WOT gitu, ya. Atau nanti metode nilai tahunan ini dapat diaplikasikan ke dalam biaya tahunan atau annual cost. Ya, soalnya konsepnya sama, ya, kita mencari pola nilai seragam, ya. Atau metodenya adalah annual WOT, biasanya untuk seragam gitu, nilai tahunan. Nah, tapi nanti dapat diaplikasikan kalau misalkan suatu perusahaan membeli suatu peralatan, yang misalkan alat berat atau yang lain. Nah, kita bisa mengkalkulasi berapa sebetulnya biaya tahunan daripada investasi alat itu gitu. Lalu yang kedua adalah metode nilai sekarang atau present worth gitu. Ini juga kita mencari mengkalkulasi berapa nilai sekarangnya gitu. Dari suatu cash flow sampai dengan beberapa tahun mendatang dari suatu proyek gitu. Nilai sekarang atau biasa disebut sebagai net present value atau nilai sekarang bersih gitu. Itu adalah metode yang kedua. Lalu metode yang ketiga adalah metode perbandingan biaya manfaat. Biaya manfaat atau benefit cost ratio, ya. Sebetulnya di sini benefit cost ratio cenderung diartikan sebagai perbandingan antara benefit dengan cost, ya, dengan biaya. Jadi nanti rasionya kalau dia lebih besar dari 1 berarti dia layak, ya, atau katakanlah menguntungkan. Tapi kalau kurang dari 1 itu biasanya belum layak. Lalu nanti yang keempat adalah metode tingkat pengembalian internal atau internal rate of return.
Jadi soalnya kalau dikalkulasi kita akan mencari berapa sebetulnya tingkat pengembalian internal ya. Misalkan suatu perusahaan punya kebijakan dia menginvestasikan modalnya untuk usahakan ke suatu proyek misalkan ya. Misalkan apakah dia apartemen gitu. Nah, intinya modal yang ditanamkan, diinvestasikan itu nanti dinilai ya, kalau memang pola tingkat pengembalian internalnya itu misalkan biasanya ada keputusan kebijakan perusahaan dia menginginkan berapa persen ya tingkat pengembalian, misalkan di atas suku bunga deposito ya umumnya ya. Karena kalau hanya setara dengan deposito itu masih istilahnya buat apa mengkreasikan suatu proyek yang mendingan ya depositokan aja gitu. Dia tidak ada risiko, istilahnya tidak capek-capek ngurusin proyeknya gitu. Nah ini biasanya suku bunga atau tingkat pengembaliannya biasanya lebih besar dari suku bunga deposito, misalkan 15% ya. Nah itu biasanya kita sebut sebagai minimum attractive rate of return, artinya tingkat pengembalian minimum yang diinginkan gitu. Tapi kalau nanti hasil IRR-nya lebih besar dari 15%, dia menguntungkan gitu. Apabila di bawah 15%, ini masih belum layak. Gitu. Ini adalah IRR. Baik, kita sekarang bahas yang metode pertama yaitu annual worth ya. Metode nilai tahunan. Jadi nilai tahunan suatu proyek adalah sederetan jumlah uang tahunan yang sama besar untuk periode studi yang dinyatakan yang ekuivalen dengan arus kas masuk dan arus kas keluar ya. Pada tingkat suku bunga tertentu, misal suku bunga minimum yang diinginkan ya, atau disingkat sebagai MAR gitu ya. Ini singkatan dari minimum attractive rate of return ya, atau kalau diterjemahkan adalah suku bunga minimum yang diinginkan. Dalam bentuk persamaan metode nilai tahunan ini adalah, jadi rumusnya adalah annual worth, ini dalam I% ya, karena kalkulasinya dengan konsep suku bunga kompon gitu, interest. Ini sama dengan revenue pendapatan dikurang expenses. Ini berarti revenue tahunannya berapa, lalu expenses ini pengeluaran ya, pengeluaran tahunannya berapa, nanti dikurang dengan capital recovery atau pemulihan modal gitu. Ini juga pemulihan modalnya kalkulasinya dengan interest ya. Jadi di mana nilai tahunan AW proyek adalah penghasilan atau penghematan ekuivalen tahunan, atau R ya, revenue ini pendapatan, bisa artinya pola R ini bisa berupa penghasilan atau pendapatan tahunan, atau kalau dikalkulasi misalkan suatu perusahaan dia investasi alat, lalu dengan alat itu ada katakanlah penghematan ya. Nah, berapa nilai penghematan juga bisa saja dikalkulasi sebagai keuntungan gitu. Lalu nanti dikurangi pengeluaran ekuivalen tahunan atau expenses ya. Jadi berapa pengeluaran tahunannya, lalu kemudian dikurangi jumlah pengembalian modal ekuivalen tahunan. Jadi ini capital recovery ya. Seperti persamaan 5-1 ini. Selama nilai annual worth lebih besar atau sama dengan 0, maka suatu proyek akan secara ekonomi menarik, dan sebaliknya kalau dia kurang dari 0, dia tidak menarik ya, atau tidak layak. Jadi umumnya kalau annual worth-nya, jadi setelah dikalkulasi nanti didapat nilai tahunan dari
cash flow suatu perusahaan yang dikalkulasi dari pendapatan maupun pengeluaran ya, berikut dengan memperhitungkan modal yang sudah ditanamkan dalam bentuk alat, dalam bentuk aset gitu ya, atau yang nanti dikalkulasikan dengan capital recovery ya, pemulihan modal, itu ternyata masih lebih besar dari nol atau positif, itu berarti menguntungkan. Tapi kalau kalkulasinya kurang dari nol, biasanya negatif ya, itu dia belum layak. Lalu jumlah pengembalian modal atau capital recovery ya, suatu proyek adalah biaya ekivalen seragam tahunan dari modal yang diinvestasikan. Jadi soalnya untuk capital recovery ini adalah merupakan biaya ekivalen tahunan dari modal yang diinvestasikan. Maka metode nilai tahunan ini pada kenyataannya dapat untuk mencari biaya tahunan atau annual cost suatu investasi. Padahal jadi metode nilai tahunan ini dapat diaplikasikan ke dalam metode biaya tahunan. Dalam biaya tahunan, semua pengeluaran atau biaya atau cost gitu, yang terjadi dalam jangka waktu tertentu selama umur proyek, ini harus dikonversikan atau ekivalen ya, pada nilai tahunan. Nanti biaya tahunan tersebut kemudian dijumlahkan dengan pengeluaran tahunan yang konstan. Jadi dikalkulasi kalau ada investasi misalkan alat, ini nanti dikalkulasikan ke dalam nilai tahunan ya. Nah, berarti kalau investasi alat itu masuk kategori pengeluaran ya atau biaya. Nanti setelah dikonversikan ke dalam nilai tahunannya, nanti dijumlahkan dengan biaya tahunan yang ada gitu ya. Prosedur demikian diterapkan pada semua alternatif yang ada dan alternatif yang memberikan biaya tahunan yang terendah. Alternatif inilah yang dipilih. Jadi konsep biaya tahunan atau di sini disebut sebagai annual cost sih, disingkat sebagai AC gitu, annual cost. Ini juga dengan konsep menggunakan interest ya, di persen sama dengan ini P adalah biaya atau investasi awal suatu aset gitu. Sehingga nilai P ini juga dikonversikan ke dalam nilai tahunan dikalikan dengan A per P, I persen, N. Nanti dikurang dengan nilai S ini adalah nilai sisa. Ilustrasi kalau misalkan suatu alat, misalkan alat berat itu dibeli oleh perusahaan, nanti digunakan selama misalkan beberapa waktu, selama beberapa tahun ya. Misalkan ilustrasi digunakan sampai dengan 10 tahun, karena penilaiannya hanya sampai 10 tahun, maka si alat tadi, alat berat tadi ya, misalkan dinilai nilai jualnya berapa. Artinya di akhir tahun ke-10 itu ada nilai jual. Atau biasanya nilai sisa gitu. Artinya kalau dia digunakan selama 10 tahun, berarti di akhir tahun ke-10 berapa sebetulnya aset alat berat tadi ya. Nah, biasanya kan untuk menilai asetnya bisa saja kita akan jual ya. Artinya kita hanya menilai sampai tahun ke-10, sehingga di sini dikurang ya, artinya ini nilai jual ini adalah merupakan pendapatan. Baru nanti dikalkulasi dengan operational cost atau biaya tahunan yang ada gini. Ini untuk annual cost. Jadi untuk apa istilahnya biaya tahunan gitu. Untuk memahami kasus katakanlah mencari annual cost, ini misalkan ada contoh soal. Sebuah perusahaan kontraktor mendapatkan suatu proyek, jadi seolah ada perusahaan kontraktor, dia menang lelang ya, dia dapat untuk proyek, jadi dia dapat
menang proyek, dia akan mengerjakannya. Lalu salah satu bagian pekerjaan proyek adalah melakukan pembersihan lapangan ya. Jadi biasanya di awal-awal pekerjaan proyek itu adalah ada site clearing ya, atau pembersihan lapangan, pembersihan lokasi yang tadinya misalkan ada pepohonan, ada semak belukar, itu harus dibersihkan dulu dan diratakan ya. Nah, itu adalah pekerjaan pembersihan lapangan. Itu biasanya ada kegiatan-kegiatan di awal proyek. Lalu di sini misalkan manajer lapangan atau site manager ya, diberi tugas untuk memilih alternatif penggunaan traktor yang paling menguntungkan dari 3 pilihan traktor. Jadi setelah ada site manager atau manajer lapangan itu dikasih tugas untuk memilih traktor yang mana yang katakanlah paling menguntungkan ya untuk pekerjaan pembersihan lapangan ini. Di sini data-data mengenai traktornya ada di tabel ini. Jadi katakanlah tadi ya, manajer lapangan diberi tugas untuk memilih alternatif penggunaan traktor yang paling menguntungkan dari 3 pilihan traktor yang ada. Data-data 3 traktor tersebut dapat dilihat di tabel. Katakanlah ilustrasi dia ada 3, yaitu traktor A, traktor B, traktor C. Ya. Traktor A ini harganya misalkan 4 juta rupiah, ini disederhanakan yang bisa saja harganya 400 juta, atau bahkan biasanya kalau traktor yang kondisi yang saat ini yang baru bisa miliar ya, misalkan 4 miliar misalkan nih. Maka ini disederhanakan aja 4 juta rupiah. Lalu usia pakainya misalkan traktor A ini selama 6 tahun. Jadi N-nya ini penggunaannya selama 6 tahun. Nanti setelah 6 tahun, jadi pada akhir tahun ke-6 ini ada nilai jual atau nilai sisanya sebesar 500.000. Artinya bisa saja harga belinya 4 juta, lalu nanti 400 juta misalkan. Nanti setelah digunakan selama 6 tahun, nanti dijual lagi ya, sebesar misalkan disederhanakan ini misalkan jadi 500.000. Lalu ada biaya operasional, artinya untuk mengoperasionalkan traktor A ini, misalkan perlu bahan bakar, perlu oli, atau juga nanti ada operator yang mengoperasionalkan traktor itu ya. Itu setelah dikalkulasi biaya operasionalnya per tahun adalah 1.500.000. Jadi ini penggunaan traktor, ada biaya operasional yang konstan ya per tahun ya, 1.500.000. Lalu dilihat lagi misalkan untuk alternatif yang lain, misalkan traktor B. Traktor B ini harganya misalkan 5 juta rupiah, ini disederhanakan juga. Usia pakainya lebih lama ya, 9 tahun. Jadi usia traktor B itu dia penggunaannya lebih lama 9 tahun. Tapi nanti setelah 9 tahun katakanlah nilai jualnya dianggap 0. Artinya sudah tidak ada lagi nilai jual ya. Mungkin ada cuman minimum ya. Nah, ini bisa saja dianggap 0. Lalu biaya operasional traktor B itu per tahunnya adalah 1.300.000. Dia lebih murah dibanding traktor A gitu. Lalu yang ketiga ada traktor yang lain ya. Katakanlah traktor C. Traktor C ini adalah alternatif kalau si kontraktor beli second gitu. Beli traktor yang dipakai, artinya traktor bekas, traktor second yang sudah dipakai untuk mengerjakan proyek ini. Artinya ini bisa saja dari kontraktor lain dia cari-cari dapat ini. Maka harganya lebih murah, misalkan disederhanakan jadi 1 juta rupiah. Lalu usia pakainya juga lebih singkat, 3 tahun ya. Nanti setelah 3 tahun traktor C itu sudah tidak bernilai, artinya sudah
dianggap nol, jadi nilai jual lagi setelah dipakai 3 tahun itu nggak ada nilai sisa atau nilai jual lagi. Tapi biaya operasional per tahunnya karena dia traktor second, jadi perlu perawatan itu lebih besar ya, 1.900.000. Artinya untuk mengoperasionalkan traktor C ini dia nilainya lebih tinggi gitu, 1.900.000. Nah, dari ketiga alternatif ini si site manager itu harus memilih gitu, mana yang terbaik. Artinya selama apa istilahnya pengerjaan proyek untuk terutama untuk pembersihan lokasi, dia ada 3 alternatif proyek ini, maka dia harus memilih. Konsepnya sama, menggunakan interest rate. Jadi misalkan kita melihat data, misalkan cari data di GI, di data-data makroekonomi atau mikroekonomi, ternyata suku bunga pada saat itu adalah 12% ya. Ya, pada saat proyek dikerjakan itu katakanlah misalnya ini 12% per tahun. Dengan menggunakan metode biaya tahunan atau annual cost, alternatif mana yang harus dipilih oleh manajer lapangan tersebut. Jadi dengan menggunakan annual cost itu mana yang dipilih ini. Ini penyelesaiannya misalkan di sini diketahui alternatif 1 ini traktor A, harga awal ini P ya, present berarti ini 4 juta rupiah. Lalu ada nilai S 500, ini nilai salvage ya atau nilai sisa gitu. Ini 500.000, lalu annual cost-nya 1.500. 1.500.000. N-nya adalah 6 tahun gitu. Kita bisa langsung pakai rumus annual cost. Berarti P 400 apa 4 juta ya. Dikalikan dengan A per P, 12%, 6. Ini kita lihat tabel. Lalu nanti dikurang S, ini nilai sisa, dikali A per F, 12%, 6 ya. Lalu nanti dikurang, ditambah 1.500.000. Nah ini 400 ini kenapa dikali A per P, karena 4 juta ini sebagai nilai present ya. Tapi ini kenapa dikali A per F, karena 500.000 ini itu ada di tahun ke-6 ya, artinya nilai jual yang ada di tahun ke-6, sehingga di sini sebagai future ya. Nah ini kalau kita konversikan ke nilai seragam atau nilai annuity-nya, maka dia dikali A per F. Setelah dikalkulasi nanti didapat untuk alternatif A, biaya tahunannya adalah 2.411.200 ya. Ini sudah ditambah dengan biaya operasional yang sudah ada, yang ada ya. Lalu alternatif B katakanlah, ini diketahui P-nya 5 juta, lalu nilai sisanya 0, nggak ada, lalu operasional cost-nya 1.300.000 dan jangka waktunya adalah 9 tahun. Setelah dikalkulasi annual cost, nanti didapat, ini sama ya, berarti 5 juta dikali A per P, 12%, 9, karena N-nya 9 ya. Lalu nanti dikurang, nilai sisanya nggak ada, 0, berarti nanti 0 dikali A per F, 12%, 9, ditambah operasional cost yang ada gitu. Ini operasional cost-nya adalah 1.300.000. Maka setelah dikalkulasi didapat annual cost atau biaya tahunan untuk alternatif B adalah 2.238.500. Lalu yang ketiga adalah alternatif C, ini traktor C gini. Alternatif yang ketiga yaitu kalau kita menggunakan traktor C. Karena diketahui harga mula-mula untuk traktor C-nya 1 juta rupiah, nilai sisanya nggak ada, 0, lalu operasional cost-nya
1.900.000 ya. N-nya ini 3, maka juga sama kita pakai rumus annual cost, yaitu P dikali A per P, 12%, N. Kebetulan N-nya 3 ya. Lalu nilai sisanya 0, nggak ada, berarti S dikali A per F, 12%, 3. Lalu ditambah operasional cost yang ada. Setelah dikalkulasi didapat 2.316.400. Nah, ketiga ini kita bandingkan ya. Jadi yang biaya tahunan yang sudah dicari ini kita bandingkan. Kalau untuk alternatif A, penggunaan traktor A 2.411.200. Alternatif B 2.238.500. Alternatif C-nya 2.316.400 ya. Nah, kita di dalam memilih biaya mana yang terbaik, berarti biaya yang paling tidak lebih kecil dibandingkan biaya-biaya yang lain. Artinya bagi si perusahaan dia akan mencari biaya yang minimal. Sehingga setelah dikalkulasi biayanya yang minimal yang paling kecil ada 2.238.000 rupanya untuk traktor B ya. Maka di sini dari ketiga pemilihan alternatif penggunaan traktor dengan metode biaya tahunan, maka dipilih traktor B. Karena traktor B memberikan biaya tahunan yang terendah dibandingkan traktor yang lain, yaitu 2.238.500. Artinya dipilih alternatif B karena ya lebih efisien ya dibanding dengan traktor-traktor lain, karena dia menghasilkan suatu biaya yang lebih rendah gitu. Jadi ini adalah penggunaan metode annual cost gitu, atau biaya tahunan. Nanti untuk contoh soal nilai sekarangnya atau biaya nilai tahunannya setelah ini ya, setelah kita coba bahas nilai tahunan. Kalau nilai tahunan bisa saja positif ya, karena yang dicari bukan biayanya tetapi nilai tahunannya. Nanti contoh soalnya mungkin agak beda lagi ya. Ini karena kita mau mencari penggunaan alat, lalu dari investasi maupun dari operasional alat itu kita akan mencari biaya tahunannya berapa gitu. Lalu yang kedua adalah metode present ya, present worth atau metode nilai sekarang. Jadi metode nilai sekarang ini kita bahas dua metode aja ya. Jadi metode nilai sekarang adalah atau disingkat sebagai PW ya. Jadi PW adalah present worth berdasarkan pada konsep keekivalenan atau pengkonversian nilai dari seluruh arus kas relatif, baik kas positif maupun kas negatif, terhadap titik awal dalam waktu yang disebut sebagai sekarang. Jadi polanya adalah kita mengkonversikan seluruh cash flow proyek ke dalam titik nol ya, ke dalam nilai sekarang. Jadi soalnya nanti bisa arus kas positif, bisa arus kas negatif. Nanti kita nilai sehingga berapa nilai sekarangnya. Tentunya juga sama dengan tingkat bunga tertentu yang diinginkan. Artinya biasanya suatu perusahaan dia ada punya kebijakan berapa keuntungan minimum yang diinginkan ya, atau bisa saja keuntungan ini nanti dikonsepkan dengan interest dengan persen ya, sehingga berapa minimum attractive rate of return atau suku bunga minimum yang diinginkan. Di sini konsepnya adalah PW present worth ya dalam I%,
Ini adalah sigma dari T sama dengan 0 sampai N, nilai-nilai future ya. Cuma nilai-nilai future-nya ini dikonversikan ke nilai sekarang, berarti ini dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat min 1. Jadi rumus 5 strip 3 di atas dapat juga ditulis seperti rumus di bawah ini ya. Kata nanti untuk rangkaian dari tahun ke 0 sampai tahun ke N ini, berarti kalau kita kalkulasi adalah present worth dalam konsep I% adalah ini nilai future di tahun ke 0. Berarti dikalikan dengan P per F, I%, 0 ya. Nanti ditambah F1 ya, ini artinya nilai kalau nilai cash flow-nya ada di tahun pertama, berarti ini juga nilai yang di tahun pertama ini kita konversikan ke nilai sekarang ya. Berarti ini dikalikan dengan P per F, I%, 1, artinya N-nya 1. Nanti ditambah lagi misalkan ada nilai future di tahun kedua. Ini polanya bisa saja ada cash in maupun cash out. Kalau dia cash in-nya positif, negatif, tapi kalau cash in ya penerimaan berarti ini positif, tapi kalau cash out-nya pengeluarannya adalah negatif. Sehingga ini nanti ditambah F2 dikali P per F, I%, 2 tahunnya, artinya N-nya 2. Begitu seterusnya sampai dengan tahun ke N. Nanti kalau untuk tahun ke N dikali dengan P per F, I%, N. Nah, metode nilai sekarang atau present worth atau PW ini dapat disebut sebagai metode nilai sekarang bersih atau net present value. Jadi dengan cara ini maka semua pengeluaran atau cost dan penerimaan atau benefit yang ada dalam suatu proyek ini harus dikonversikan atau diekuivalenkan nilainya pada waktu sekarang ya. Jadi kalau kita istilahnya nilai present worth ini sama juga dengan net present value atau nilai sekarang bersih. Jadi untuk nilai sekarang bersih ini konsepnya adalah present value dari benefit. Jadi nilai sekarang dari seluruh benefit ini berapa, nanti dikurang nilai sekarang dari seluruh cost atau nilai sekarang dari seluruh biaya. Jadi konsep untuk net present value-nya adalah sigma T sama dengan 0 sampai N benefit ya tahun-tahun ke T ya. Jadi kalau memang ada benefit atau penerimaan yang biasanya benefit ini kita asumsikan sebagai penerimaan. Ini yang tahun-tahun ke T sampai tahun ke N ini dijumlahkan, kita konversikan ke nilai sekarang sehingga ini dikali 1 ditambah T pangkat min T ya. Atau di sini artinya 1 ditambah I pangkat min T, ini sama aja dengan benefit tahun-tahun ke T dibagi 1 ditambah I pangkat T. Ini dikurang dengan cost sigma ya. Artinya penjumlahan dari T sama dengan 0 sampai N, cost tahun-tahun ke T yang juga sama ini kita konversikan tahun ke T ya, artinya kita konversikan pada saat sekarang. Atau ini nanti disederhanakan menjadi sigma dari T sama dengan 0 sampai N, benefit tahun-tahun ke T dikurang cost tahun-tahun ke T ya, yang dikonversikan nilainya pada saat sekarang. Jadi ini net present value, NPV, ini adalah net present value atau nilai sekarang bersih ya. BT adalah benefit atau penerimaan tahun-tahun ke T gitu. Lalu CT adalah cost atau pengeluaran tahun-tahun ketik. Lalu dengan metode net present value ini akan didapat hasil neto dari suatu investasi modal. Dalam perbandingan dengan dalam perbandingan nilai sekarang maka harus diperhatikan adalah perhitungan semua alternatif pada jangka waktu yang sama. Jadi kalau kita mau menilai dengan metode nilai sekarang, kalau ada beberapa alternatif, maka ini harus kita bandingkan pada tahun yang sama, ya. Artinya pada penggunaan
jangka waktu yang sama gitu. Lalu contoh soal untuk metode nilai sekarang, ini ilustrasinya contoh soal sebelumnya. Jadi contoh soal sebelumnya adalah mencari biaya tahunan gitu. Nah, sekarang juga bisa kita konversikan menjadi biaya sekarang, biaya pada saat sekarang berapa. Jadi soalnya nilai sekarangnya adalah nilai sekarang dari biaya gitu. Jadi contoh soal sebuah perusahaan kontraktor mendapatkan suatu proyek, jadi sama ya, istilahnya perusahaan dapat suatu proyek, lalu untuk pekerjaan pembersihan lapangan dia menggunakan traktor ya. Ada 3 alternatif traktor, lalu diminta untuk memilih mana yang terbaik dengan menggunakan metode nilai tahunan, dengan menggunakan metode nilai sekarang. Jadi untuk metode nilai sekarang ini tadi soalnya sama. Ini yang harus kita perhatikan adalah kita menilai pada jangka waktu yang sama. Jadi ini penyelesaian misalkan, karena ketiga alternatif memiliki umur pakai yang berbeda, maka harus disamakan dahulu persepsi penggunaan umur pakainya. Misalkan untuk yang jangka waktu penggunaan traktor A ini 6 tahun, jangka waktu untuk penggunaan traktor B 9 tahun, dan jangka waktu untuk penggunaan traktor C adalah 3 tahun. Ini kita samakan dulu. Intinya penyamaannya ini supaya ketiga alternatif ini bisa istilahnya pas ya. Nah ini kalau kita ilustrasikan pakai jangka waktu 9 tahun, mungkin yang alternatif C-nya itu bisa sampai 3 kali penggunaan traktor C gitu. Tapi untuk traktor A-nya dia tidak bulat, dia hanya 1 kali, 1,5 kali pakai gitu. Ini harusnya bulat semua gitu. Kalau kita pakai yang 12 tahun gitu, artinya penggunaan penilaian penggunaan traktornya 12 tahun, itu bisa saja nanti traktor A-nya bisa sampai 2 kali penggantian traktor A gitu. Tapi traktor B-nya dia 9 tahun sudah selesai, tapi yang 3 tahunnya artinya tidak bulat gitu. Nah, traktor C-nya bisa saja kalau dia 12 tahun berarti ini ada 12 bagi 3 itu 4 kali penggunaan traktor C gitu. Artinya nanti kita ganti, misalkan setelah 3 tahun pertama itu kita ganti dengan kondisi traktor A ya, traktor C yang sama ya, untuk penggunaan tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, sehingga setelah kita kalkulasi ini kita ambil nilai persekutuan terdekat dari ketiga ini misalkan 18 tahun. Misalnya untuk 18 tahun ini untuk penggunaan traktor A yang 6 tahun ini bisa merupakan kelipatannya ya. Jadi ini ada 3 kali penggunaan nanti penggunaan traktor A. Untuk traktor B-nya ini ya, merupakan kelipatannya juga ya. Jadi untuk traktor B bisa 2 kali pakai. Nah, traktor C ini 18 tahun juga merupakan kelipatannya, sehingga bisa 6 kali pakai katakanlah. Sehingga bisa saja kita buatkan diagram cash flow-nya seperti ini. Ilustrasi misalkan ini penggunaan traktor A yang pertama, dia umur pakainya sampai dengan 6 tahun gitu. Ini misalkan di tahun ke-6, karena traktor A pertama ini umur pakainya sampai 6 tahun ini, maka untuk operasional 6 tahun berikutnya, artinya nanti di tahun ke-7-nya ini harus kita adakan traktor A yang sama seperti awal ya, artinya harganya juga 4 juta, lalu umur pakainya misalkan juga 6 tahun, setelah 6 tahun juga ada nilai sisa, jadi kondisinya sama seperti traktor A yang awal. Jadi ini harusnya nilai S-nya ini ke bawah ya, artinya panah S-nya ke bawah.
karena dia merupakan nilai jual merupakan penerimaan gitu. Sama nanti di tahun ke-12 ini ada nilai sisa, di tahun ke-18 juga ada nilai sisa untuk penggunaan traktor yang ketiga ini, traktor A yang ketiga. Tapi untuk operasional cost-nya dia per tahun 1.500.000. Ini bisa saja dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu operasional cost untuk traktor A yang pertama ya. Tapi nanti di akhir tahun ke-6 kita adakan traktor A yang baru lagi, artinya dengan kondisi traktor A yang sama gitu. Sehingga dia punya nilai sisa sebesar 500.000 di tahun ke-6 berikutnya, berarti ini nanti di tahun ke-12. Lalu juga sama operasional cost-nya, berarti ini nanti di tahun ke-7 sampai 6 tahun berikutnya ada di tahun ke-12 itu 1.500.000. Sehingga di sini operasional cost sebetulnya penuh dari tahun pertama sampai tahun ke-18. Untuk tahun ke-13 sampai tahun ke-18 ini operasional cost untuk traktor A yang ketiga. Jadi kalkulasi diagram cash flow-nya seperti ini, maka ini nanti kita konversikan nilainya pada saat sekarang. Jadi yang diketahui ini, maka nilai sekarang dari biaya traktor A adalah, jadi sama dengan P1, lalu nanti ditambah P2, karena P2 ini ada di tahun ke-6, berarti ini kita konversikan ke nilai sekarang, dikali P per F, 12%, 6. Nanti ditambah lagi P3, P3 ini nanti ada di tahun ke-12 gitu. Karena ini di tahun ke-12 itu harus ada penggantian traktor A berikutnya, artinya traktor A operasional 6 tahun berikutnya gitu. Sehingga di tahun ke-12 ada perlu diadakan traktor A yang ketiga. Maka ini yang juga nilainya sebagai future ya, berarti ini dikali dengan P per F, 12%, 12. Nanti dikurang nilai sisa atau salvage value atau nilai jual lagi ya, nilai sisa ini salvage value, kita bisa dikonsepkan sebagai nilai jual lagi. Ini untuk traktor A yang pertama ya. Ini ada di tahun ke-6, artinya kita jual traktor A pertama di tahun ke-6 ini. Sehingga ini juga sebagai P per F, 12%, 6. Nanti di tahun ke-12 ada nilai sisa untuk penggunaan traktor A yang kedua, atau di sini S2 gitu. Karena di tahun ke-12 berarti dikali dengan P per F, 12%, 12. Dikurang nilai sisa untuk traktor A yang ketiga ya. Berarti ini S3 dikali P per F, 12%, 18. Lalu ditambah operasional cost. Operasional cost ini dia mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-18. Sehingga untuk dikonversikan ke nilai sekarangnya, ini dikalikan dengan P per A, 12%, 18. Dengan nilai meratanya dari tahun pertama sampai tahun ke-18 penuh, maka untuk konversi nilai sekarangnya berarti nanti artinya operasional cost ini dikalikan dengan A per P, P per A ya, 12%, 18. Ini adalah faktor nilai sekarang rangkaian seri sama rata ya, uniform series present worth. Maka setelah dikalkulasi nilai sekarang untuk biaya penggunaan traktor A adalah 17.480.950. Ini sampai operasional katakanlah 18 tahun. Nanti untuk traktor B sama kita buatkan diagram cash flow-nya. Karena traktor B dia operasionalnya atau umur pakainya 9 tahun, maka untuk operasional sampai 18 tahun ini hanya 2 kali penggunaan. Artinya ada penggantian sekali ya. Artinya ini traktor B pertama katakanlah beli dengan harga 5 juta, lalu nanti setelah tahun ke-9, karena dia umur pakainya hanya sampai tahun ke-9, maka untuk operasional 9 tahun berikutnya ini harus diadakan traktor B yang kedua.
artinya traktor B yang kondisinya sama seperti yang traktor B yang pertama gitu. Karena P-nya 5 juta, lalu operasional cost-nya 1.300.000, lalu nilai jual kembalinya katakanlah nggak ada ya, artinya nanti nilai jual kembali di tahun ke-18 untuk S2 ini juga 0, nggak ada. Nah, sekarang setelah dibuatkan diagram cash flow ini, kita coba cari nilai presentnya, nilai sekarangnya. Berarti nilai presentnya dengan pijakan di tahun ke-0, berarti ini sama dengan P1. P1 ini sudah nilai sekarang ya. Karena kalaupun dikali dengan P per F, 12%, 0, ini yang N-nya 0 kan dia, kalau kita lihat di tabel bunga, dia tetap 1 ya. Maka nilainya tetap P1 gitu. Tapi nanti P2-nya ada di tahun ke-9, maka ini yang kita kalikan. P2 ini sebagai present gitu ya. Apa sebagai future, sebagai nilai mendatang untuk konversi di nilai ke 0. Maka ini P2 dikali P per F, 12%, 9. Dikurang S1 ada di tahun ke-9, tapi karena S1-nya 0, berarti juga nanti kalkulasi ini 0. Sama untuk yang kalkulasi S2-nya juga 0. Ditambah operasional cost, sama ya operasional cost-nya mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-18 itu 1.300.000. Maka ini juga dikalkulasi ya, dikonversikan ke nilai sekarang, 1.300.000 dikali P per A, 12%, 18. Setelah dikalkulasi didapat untuk penggunaan traktor B yang kalkulasinya sampai 18 tahun itu biaya sekarangnya ya, artinya setelah dikonversikan ya, itu sebesar 16.227.480. Lalu satu lagi untuk traktor C. Nah, traktor C ini karena dia usia pakainya 3 tahun, untuk sampai operasional 18 tahun ini katakanlah ada 6 kali penggantian gitu. Adalah traktor C yang pertama itu ada di tahun ke-0, nanti dia umur pakainya sampai 3 tahun, lalu untuk operasional berikutnya berarti harus diadakan traktor C yang kedua gitu. Yang kondisinya sama, juga harganya sama 1 juta juga, yang umur pakainya juga sama 3 tahun. Begitu seterusnya, sehingga di sini ada 6 kali penggantian. Juga ada 6 nilai sisanya, ya, artinya nilai jual kembalinya. Kebetulan nilai jual kembalinya ini 0, maka diagram cash flow-nya seperti ini. Operasional cost-nya misalkan mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-18 juga dia 1.900.000. Maka di sini dikalkulasikan sama kita konversikan nilainya pada saat sekarang. Berarti ini P1 ditambah P2 kali P per F, 12%, 3. Nanti tambah P3 ini ada di tahun ke-6, berarti dikali P per F, 12%, 6, gitu seterusnya. Kita pakai tabel, maka setelah dikalkulasi, nanti di terakhir ya, misalkan ini juga sama dikurang dengan nilai sisa, kebetulan nilai sisanya 0, maka nanti setelah dikalkulasi, itu, atau nanti ditambah terakhir operasional cost, kata, dikonversikan ke nilai sekarang juga sama, P dikali P per A, 12%, 18. Setelah dikalkulasi didapat 16.792.640. Nah, ini kita bandingkan ketiga alternatif ini. Dengan metode nilai sekarang, kita cari, karena ini tadi kasusnya adalah biaya untuk operasional traktor ya. Nah, berarti kita juga mencari nilai sekarang yang biayanya terendah. Setelah dibandingkan, ternyata alternatif B adalah biayanya terendah, biaya untuk nilai sekarangnya ya. Jadi
16.227.480. Kita pilih traktor B gitu. Nah, ini artinya baik metode sebelumnya maupun metode yang nilai sekarang ini, itu alternatif yang dipilihnya sama ya. Artinya tidak ada kontradiksi antara metode pertama dengan metode yang lain. Jadi dia tetap keputusannya itu bisa sama ya, artinya karena untuk kasus ini kita memilih nilai yang terendah ya, karena yang kita cari adalah biaya yang menguntungkan perusahaan, berarti biaya yang terendah, biaya yang paling efisien. Jadi ini yang dipilih adalah traktor B gitu. Baik, jadi itu alternatif apa istilahnya, pemilihan alternatif untuk metode metode annual work maupun present work. Cuma ini bisa kita aplikasikan ke dalam metode nilai biaya tahunan maupun nilai sekarang dari biaya. Nah, kita sampai sini aja. Cuma ini saya akan kasih coba contoh soal yang harus kalian kerjakan ya. Misalkan ini contoh soal yang metode benefit cost ratio ini. Ini hanya satu proyek. Lalu saya coba lihat. Jadi ini ilustrasi ada suatu perusahaan membuat suatu kelayakan proyek. Lalu biaya permulaan atau biaya investasinya sebesar 30.000 US dollar gitu. Usia pakainya katakanlah 5 tahun. Lalu nilai sisa atau nilai jual kembali. Jadi setelah jadi dengan investasi 30.000 US dollar itu ya. Karena dia dinilai hanya sampai 5 tahun, maka misalnya fisik yang sudah jadi itu dijual. Nah, nilai jual kembalinya atau biasa diistilahkan sebagai sales paid value ya. Sales paid itu biasanya nilai sisa gitu. Sampah gitu. Sales paid value berarti nilai sisa, nilai sampah gitu. Cuma nilai sampahnya bisa dijual kembali istilahnya. Ini sebesar 6.000 US dollar. Lalu investasi yang sebesar 30.000 ini itu dia punya katakanlah pendapatan ya, atau di sini diistilahkan keuntungan. Nah, keuntungannya juga sudah dikalkulasi. Untuk mudahnya kita buat tahunan ya, artinya setiap tahunnya pendapatannya itu sama gitu, sebesar 15.000 US dollar. Lalu juga ada pengeluaran operasional cost, artinya untuk investasi proyek yang sudah jadi ini, misalkan untuk operasionalnya perlu biaya operasional dan maintenance ya, atau biaya operasi dan perawatan. Itu juga pengeluarannya atau biayanya ini dia tahunan sebesar 6.600. Lalu tingkat bunga atau interest rate adalah 4% per tahun. Yang ditanya diterima atau ditolakkah kelayakan dari proyek ini. Cuma ini diselesaikan dengan metode nilai tahunan dan nilai sekarang gitu.
intinya apakah proyek ini layak ini. Artinya kalau untuk menjawab layak atau tidaknya, berarti kalau untuk nilai tahunan, kalau dia nilai tahunannya lebih besar dari nol, berarti ini layak. Biasanya nanti kalau nilai tahunannya layak, nilai sekarangnya juga layak ya. Berarti nanti nilai sekarangnya juga dia harus lebih besar dari nol. Sekarang coba kalian kerjakan untuk yang contoh soal hanya satu ya di sini. Kita mencari nilai apa istilahnya nilai tahunan dan nilai sekarang. Karena hanya satu, kita tidak perlu membandingkan dengan alternatif lain gitu. Silakan ya. Nanti ini juga coba kita kerjakan. Intinya kita mau pakai rumus yang manapun nanti hasilnya sama. Tapi konsepnya adalah untuk nilai sekarang itu pijakannya ada pada nol, artinya kita mengkonversikan pola-pola cash flow yang sudah ada ini ke nol, ke saat nol gitu. Tapi untuk yang nilai tahunan berarti kita akan mengkonversikan ke nilai seragam tahunan ya. Artinya kita mencari nilai A-nya, nilai annuity-nya gitu. Dengan rumus yang tadi misalkan nilai tahunan sama dengan R dikurang E dikurang capital recovery juga bisa ya. Atau yang intinya ya kalian konsepnya adalah dengan mengkonversikan nilai cash flow-nya ke dalam nilai tahunan. Baik, silakan ya kalian coba kerjakan.
Baik, ini coba kita selesaikan ya. Ini saya coba share untuk yang pembahasannya. Nah, jadi ini katakanlah soalnya diulangi lagi ya. Sebuah perusahaan membuat suatu kelayakan proyek dan data-data mengenai proyek tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini ada biaya permulaan adalah 30.000 US dollar ya. Ini adalah sebagai P. Biaya permulaan ini sebagai P. Lalu usia proyeknya misalkan 5 tahun, lalu juga ada nilai sisa. Nilai sisanya ini S ya. Sebesar 6 juta, 6.000 gitu. Lalu ada keuntungan tahunan, ini yang kita kalkulasikan sebagai revenue ya, pendapatan. Dia pendapatan tahunannya adalah 15.000 US dollar. Lalu ada pengeluaran operasional dan maintenance ya. Jadi ada pengeluaran untuk operasional dan perawatan maintenance. Ini dalam tahunan juga. Ini yang kita kalkulasi sebagai expenses. Lalu tingkat bunganya adalah 4% per tahun. Yang ditanya diterima atau ditolakkah kelayakan dari proyek tersebut. Nah, kalau kita mau pakai rumus yang annual worth ya, artinya ke metode nilai tahunan, ini kan rumusnya ada revenue dikurang expenses dikurang capital recovery. Nah, capital recovery-nya ini dari modal yang diinvestasikan. Berikut dengan yang terkait dengan modal, misalkan modal tadi sudah dalam bentuk barang atau dalam bentuk fisik ya. Itu nanti setelah usia pakai 5 tahun ini dijual kembali, ini juga masih dalam capital recovery-nya ya, artinya dia masuk ranahnya bagaimana pemulihan modalnya gitu. Sehingga di sini dikalkulasi revenue ini adalah keuntungan tahunan gitu. Ini 15.000 gitu. Lalu expenses-nya adalah katakanlah pengeluaran atau biaya tahunan. Dia juga sudah ini dalam bentuk tahunan 6.600.000, berarti ini sudah tidak perlu dikonversikan lagi. Nah, yang perlu kita kalkulasikan adalah capital recovery-nya. Capital recovery-nya ini ada dari nilai alat atau nilai investasi awal ya. Berarti ini nanti dikurang capital recovery, misalkan ini modal awal, ini karena nilainya pada saat sekarang berarti dikali dengan A per P, 4%,5. Jadi kalkulasinya katakanlah nilai sekarang dikonversikan, artinya nilai modal awal yang 30 juta ini dikonversikan ke nilai tahunan. Lalu nilai jual kembali, karena nilai jual kembali sebagai katakanlah penerimaan ya, maka ini sebenarnya untuk capital recovery ini misalkan dalam kurung ini nanti dikurang ya, karena ini cost, ini penerimaan, berarti ini kebalikan dari yang capital recovery-nya. Tapi kalau kurungnya dibuka, ini sebetulnya sebagai penerimaan, jadi sebagai kalau dikalkulasi jadi positif. Tapi kita konsepnya ke capital recovery-nya dulu, yang berarti ini nanti polanya ini yang modal awal, lalu karena ada nilai jual ini nanti dikurang ini dengan 6.000 ya nilai jual kembali, tapi dikali dengan A per F, 4%,5. Setelah dikalkulasi didapat 2 juta nilai tahunannya
itu 2.769,6 dolar. Ini berarti layak ya, karena dia lebih besar dari 0. Atau kita juga bisa cari nilai presentnya ya, nilai sekarangnya. Jadi metode yang kedua kita mencari metode apa istilahnya, nilai sekarang atau nilai present worth-nya. Intinya sama konsepnya, kita konversikan ke nilai sekarang. Jadi misalkan di sini 30.000 itu sebagai pengeluaran biaya awal gitu. Ini minus 30.000 karena nilainya juga sudah sekarang, ini tidak perlu kita konversikan. Berarti minus 30.000 dolar ya. Nanti ditambah ini 6.000, ini adalah nilai sisa. Berarti 6.000 dikali P per F, ini karena nilainya ada di future, ada di 5 tahun mendatang, berarti dikali P per F, 4%, 5. Lalu ditambah ini adalah revenue atau keuntungan gitu ya. Yang tahunan 15.000 ini. Berarti ini 15.000 dikali P per A, 4%, 5. Lalu dikurang dengan pengeluaran ya. Ini operasional cost pengeluaran tahunan. Berarti juga sama, ini 6.600 dikali faktor P per A, 4%, 5. Nanti setelah dikalkulasi didapat nilai sekarangnya sebesar 12.326,52 dolar. Ini sebagai P. Nah, coba kita cari nilai A yang dicari dengan nilai P ya. Artinya kita mencari nilai A dengan nilai P yang diketahui. Berarti ini nanti P kali A per P, 4%, 5. Ini sebetulnya konsepnya adalah nilai tahunan ekivalen ya. Nah, sekarang setelah dikalkulasi, misalkan yang diketahui nilai P-nya adalah 2.768,54. Maaf, 2.000 ya, 2.768,54. Ini sama dengan metode annual worth ya. Ya, paling tidak beda beberapa desimal lah. Ini karena pembulatan. Jadi konsepnya sih sebenarnya untuk nilai annual worth ini, intinya kita mengkonversikan nilai menjadi A ekivalen ya. Yang kita cari adalah A ekivalen. Untuk nilai present worth, ini konsepnya adalah kita mencari nilai P-nya, nilai saat awalnya atau saat sekarangnya. Yang pijakannya adalah tahun ke-0. Gitu. Atau kalau kalian misalkan sudah dapat nilai annual worth-nya sebesar ini, kalau mau dicari nilai present-nya, bisa pakai konsep yang misalkan pakai konsep P sama dengan gitu. Nanti A dikali P per A, 4%, 5. Ini kalian bisa lihat tabel, karena P-nya yang A-nya yang di atas ini 2.000 katakanlah 769,6 ya. Nah, nanti kita coba cari P-nya, berarti ini dikali dengan faktor. Kalian lihat tabel dulu. Tabelnya kalau kita lihat adalah I-nya 4%.
Berarti itu 0,4%,5. Maaf, ini bukan, ya maaf, paper A ini. 4,4517. Nanti tinggal kalian coba kali, nanti hasilnya kurang lebih sama sebesar 12 ya. 12.300 berapa ya. Jadi intinya konsep pemilihan alternatif itu tergantung yang ditanya ya. Misalkan metode anual berarti nanti kita konversikan cash flow-nya itu ke dalam seragam. Ini kemana sih? Nanti kalau dicari ini kan 12.32. Jadi nggak masalah, ini kita anggap sama ya, ini artinya mencari nilai P, ini juga P ya. Ini hanya beda beberapa angka desimal aja, karena biasanya juga pembulatan ya. Jadi itu metode annual maupun metode present worth ya, annual worth dan present worth untuk pemilihan alternatif. Mungkin ada pertanyaan? Nanti untuk materi UAS apa UTS ya, minggu depan kita UTS ya kalau nggak salah. Nanti sampai sini ya, sampai metode pemilihan alternatif proyek, metode nilai sekarang.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Jadi sekali lagi nanti untuk UTS, materi UTS-nya sampai sini ya, sampai pemilihan alternatif metode nilai sekarang ya. Artinya kita sudah bahas 2 metode, lalu artinya materi untuk nilai UTS-nya sampai 2 metode ini. Lalu sama ya, nanti materinya juga ada teori, ya, artinya pembahasan-pembahasan yang katakanlah bab 1 sampai bab 3 itu ada, juga ada hitungan-hitungan yang bab 3 sampai dengan, ya artinya sampai dengan sini ya. Intinya saya sarankan kalian banyak latihan soal, lalu juga eh, memahami konsep rumus-rumus bunga gini. Jadi bisa pakai tabel, bisa pakai rumus, tapi untuk yang pola penyelesaiannya sebetulnya sebaiknya ya pakai yang tabel ya untuk lebih praktis gitu. Nah, kadang-kadang untuk pakai rumus bisa salah pencet kalkulator, itu juga sudah nanti hasilnya juga salah nih. Ya, kita sampai jam setengah 10, ini kurang beberapa menit aja. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya juga sudahi ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Kalau untuk yang D4 UTS-nya dijadwal sehabis UTS Pak. Sehabis Lebaran Pak, libur Lebaran. Oh, sehabis, maaf, yang UTS sehabis Lebaran ya? Iya Pak, D4. Oh gitu, jadi bukan besok, bukan. Yang D3 Pak. Oh ya, maaf, D3 ya. Ya Pak. Baru satu lagi saya ngajar yang apa ya, D4 PJJ itu kalau nggak salah. Berarti minggu depan masih teori ya? Iya Pak, ada satu pertemuan lagi. Oh ya udah, ya. Atau nanti saya cek lagi ya. Tapi kalau memang belum TS berarti minggu depan ya masih teori gitu. Baik ya, terima kasih ya, nanti juga coba saya cek. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon izin ya. Izin live. Iya Pak, terima kasih.
Woi, Oi, oi. Loh kok ada Hana? nak lu ngapain nak? Kayaknya dia belum keluar Zoom deh. Jadi belum keluar Zoom kayaknya. Masih ke-record gak? Oh, udah enggak. Udah enggak. Record dulu kali ya? Hana. Lu belum live nak. Oi, oi. Suara Hana kecil banget dah. Iya lu lagi di luar ya nak? Oi, oi. Han, suara lu kecil banget, Han. Demi apa nak? Kenapa? Dia tidur? Dia Iya. tidur? Nggak apa-apa ya gue. Gak apa-apa sekali-sekali, Han. 2 kali lah. Setengah Ya. 10. Kelas 10. Han, mau ikut gak? Gue mau belajar sama Ilham. Gue mau asis. Seriusan kita kesini gara-gara Ilham.